Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Riki Hutasoid dari Medan. Pada hari ini kita akan belajar mengenai cara mencari nilai uji validitas dan juga uji reliabilitas menggunakan SPSS versi 25. Ya teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja. Sebelum kita melangkah kepada praktikalnya, kita harus belajar dulu mengenai dasar teorinya. Yang pertama, uji validitas ya. Setiap penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode angket atau kuesioner, maka diperlukan uji validitas. Uji validitas berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian angket yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data dari para responden atau sampel penelitian. Jadi teman-teman, uji ini diperlukan untuk mengetahui apakah pernyataan yang akan kita sebarkan benar-benar valid atau tidak. Dasar pengambilan keputusan, jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka dikatakan valid. Sebaliknya, jika nilai R hitung lebih kecil dari R tabel, maka dikatakan tidak valid. Nilai R hitung teman-teman ini akan kita peroleh ketika nanti kita masuk kepada proses SPSS. Kemudian R tabel ini dapat kita ketahui nilainya ketika kita sudah menentukan nilai atau jumlah responden. Di sini saya membuat responden saya ada 30 orang. Maka dari tabel distribusi nilai R tabel, kita boleh melihat teman-teman ya, ini ada N ini adalah jumlah populasi atau jumlah sampel. Sementara ini ada nilai level signifikansi yaitu 5% dan juga 1%. Kita ambil yang 5% teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman jumlah responden saya ada 30 orang. Kalau teman-teman lain ada yang mengambil jumlah responden sebanyak 10 orang, silahkan, atau yang 100 juga silahkan. Tergantung teman-teman. Di sini saya jumlah respondennya ada 30 orang. Sehingga nilai R tabelnya adalah 0,361. Dengan kata lain, jika nilai R hitung lebih besar dari 0,361, maka dikatakan valid. Sebaliknya, jika nilai R hitung lebih kecil dari R tabel, maka dikatakan tidak valid. Nah, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dikatakan valid. Sementara jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 dikatakan tidak valid. Kemudian yang kedua teman-teman, uji reliabilitas. Nah, uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah kuesioner memiliki konsistensi jika pengukuran dilakukan dengan berulang-ulang teman-teman. Dasar pengambilan keputusannya adalah menurut Wiratna Sujarweni di tahun 2014, kuesioner dikatakan reliable jika nilai Cronbach's alpha-nya lebih besar dari 0,60. Ya teman-teman, demikian secara teorinya. Kita masuk kepada praktikalnya. Ini ada tabulasi variabel X yang saya buat teman-teman. Ini adalah contoh. Nah, di sini teman-teman saya ada 30 responden seperti tadi yang di awal saya bilang. Kemudian saya ada dua dimensi. Dimensi pertama, dimensi kedua. Kemudian dari masing-masing dimensi teman-teman saya memiliki 3 indikator, 1 2 3, 1 2 3. Dan dari masing-masing indikator saya punya 5 pernyataan teman-teman. Sehingga dari 6 indikator total pernyataannya adalah 30 pernyataan ya, 6 kali 5 30. Dan dari setiap pernyataan memiliki 5 bobot nilai yang berbeda, yaitu dari nilai 1 sampai nilai 5. Artinya nilai maksimal teman-teman tuh ada 5 ya, maksimalnya ada 5 nilai kita. Sehingga kalau maksimal nilainya ada 5 dan total pernyataan ada 30, maka dipastikan total nilainya ini tidak lebih dari 150. Jadi kalau teman-teman nanti ada nilainya 180, maka ada yang salah di tabulasinya. Maka teman-teman harus teliti. Oke, nah kita lanjut. Langkah yang pertama adalah teman-teman kita harus blok dari nilai yang pertama sampai total nilai secara keseluruhan seperti ini.
kemudian kita Ctrl C atau copy, kemudian kita buka SPSS-nya. Oke. Nah, kalau teman-teman tampil variabel view seperti ini, maka teman-teman harus klik data view. Kalau tampilannya sudah seperti ini, kita pastekan di sini teman-temannya, pastekan Ctrl V atau paste, maka akan terpastekan nilai yang tadi ada di Excel. Nah, ini nilai angkanya sangat menyakitkan mata teman-teman ya, karena banyak sekali 0000-nya, ada 2 angka di belakang koma, kemudian juga ini nama-namanya panjang. Kita harus rapikan supaya enak dilihat. Kita masuk ke variabel view. Nah, di name atau di nama kita bisa ganti secara manual teman-teman, seperti ini X01 kemudian X02. Tetapi ini tidak membuat cepat, kita harus cepat. Jadi teman-teman bisa klik di name, maka akan terbox semuanya, lalu Ctrl F, maka akan keluar box find and replace. Teman-teman bisa klik replace ya. Kemudian di kolom find, teman-teman bisa ketikkan var 000. Seperti ini, var kosongnya 3 kali, kemudian kita ganti dengan X. Artinya teman-teman, kita mau ganti var 00000 ini dengan X. Oke, kita replace all, maka akan terganti secara otomatis teman-teman ya. Dan di X31 ini kita ganti namanya total, karena ini adalah nilai total dari pernyataan kita dari X1 sampai X30. Kemudian teman-teman kita mau ganti ini desimalnya 0, karena kita nggak mau pakai desimal supaya enak. Nah, secara cepatnya kita juga bisa kopikan, lalu kita blok teman-teman semuanya, lalu kita blok lagi, klik kanan paste. Oke, kemudian di measure-nya kita ganti scale, semuanya kita ganti scale. Oke, kalau sudah kita balik ke data view. Nah, untuk uji validitas teman-teman, langkah pertama kita klik analyze, kemudian correlate, kemudian bivariate. Nah, X1 sampai total yang ada di sebelah kiri kita blok semuanya, lalu kita pindahkan ke kanan teman-teman. Lalu kita klik OK. Nah, ini adalah hasil dari uji validitas yang pertama teman-teman ya. X01 ini adalah item dari pernyataan kita. Kemudian dari yang paling bawah ini total, atau juga yang paling kanan juga ada juga total bacaannya, supaya gampang kita fokus saja ke bawah ya, total. Nah, untuk melihat teman-teman apakah nilai pernyataan kita ini valid atau tidak, maka kita harus bandingkan R hitung dengan R tabel. Kita lihat teman-teman ya, R tabel kita. Nah, tadi kita punya nilai R tabel di 0,361 karena kita uji kepada 30 responden. Artinya nilai R hitung lebih besar dari 0,361, artinya valid. Tetapi jika nilai R hitung lebih kecil dari R tabel atau 0,361, tidak valid. Oke teman-teman, sini bisa kita lihat, saya akan dekatkan. Nah, ini nilai dari pernyataan pertama memiliki nilai 0,511, artinya R hitungnya lebih besar dari R tabel, artinya valid. Kemudian yang kedua 0,376, artinya nilai R hitung lebih besar dari R tabel, artinya valid. Ini juga 0,398, artinya lebih besar dari R tabel, artinya juga valid. Nah, ini teman-teman ada 0,341. Pernyataan yang keempat nilainya 0,341, artinya ini lebih kecil dari 0,361, artinya tidak valid. Begitu juga teman-teman seterusnya, harus dicek satu persatu untuk mencari mana nilai yang valid dan mana yang tidak valid. Nah, langkah berikutnya teman-teman, untuk mencari
uji reliabilitas ya. Kita balik ke sini teman-teman ya, ke data view tadi, kita balik kemari, kemudian kita kembali lagi pilih analyze, kemudian kita pilih skill, lalu pilih reliability analysis. Nah, kalau tadi teman-teman di uji validitas kita pindahkan semuanya ke kanan, nah kali ini teman-teman kita pindahkan dari X01 sampai X30, total jangan dipindahkan. Oke, kita pindah ke kanan. Nah, artinya teman-teman semua kita pindahkan kecuali total. Kemudian kita klik statistik. Kita checklist skill if item delete. Kita continue, kemudian pastikan di modelnya ini alpha. Kita klik OK. Ya, ini teman-teman adalah hasil dari uji reliability. Oke. Kita lihat tadi dasar pengambilan keputusannya dikatakan bahwa jika kuesioner dikatakan reliable jika nilai Cronbach's alpha-nya lebih besar dari 0,60. Ya, teman-teman. Di sini nilai alpha Cronbach kita adalah 0,952 dengan total sampelnya 30. Artinya teman-teman dapat dipastikan bahwa pernyataan kita ini reliable. Demikian teman-teman diskusi kita pada hari ini. Ingat, jangan lupa di subscribe, like, and share. Siapa tahu ada teman-teman kita juga yang membutuhkannya. Sampai ketemu lagi.